Zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Saka. Sawah yang luas, pemandangan yang indah, tanah yang subur. Hiduplah seorang petani yang sederhana bernama Gatra. Gatra adalah seorang pemuda yang terkenal pekerja keras dan berhati mulia. Meskipun hidupnya tak mewah, Gatra selalu membantu sesamanya mengolah sawah dan merawat ibunya yang sudah tua dengan penuh kasih sayang. Tanpa mengenal lelah, Gatra menanam padi, merawat tanah, dan memanen hasilnya. Meskipun hidupnya penuh perjuangan, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan kedamaian dalam hati. Pada suatu hari, di Kerajaan Saka mengumumkan sebuah sayembara. Sang Raja Prabu Wiranta yang sudah lama mencari pendamping untuk putrinya bernama Amara. Sang Raja menginginkan calon suami untuk putrinya bukan hanya dari kalangan bangsawan. Dia ingin melihat bagaimana rakyat jelata berjuang untuk membuktikan dirinya layak menjadi menantunya. Putri Amara adalah sosok wanita cantik dan bijaksana. Banyak bangsawan dan pangeran dari kerajaan tetangga mencoba meminangnya. Namun, hati sang putri selalu merasa tidak cocok. Dia ingin seseorang yang memiliki hati yang tulus dan jiwa yang kuat, bukan hanya karena harta dan kedudukan. Bermimpi menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Namun, suatu hari saat dia sedang bekerja di sawah, seorang lelaki tua berpakaian lusuh menghampirinya. Lelaki tua itu tampak lelah dan kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Gatra memberikan makanan terakhir yang dimilikinya kepada lelaki tua itu, yang ternyata lelaki tua itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang penasehat kerajaan yang sedang menyamar, yang bernama Empu Wira. Penasehat itu melihat ketulusan hati Gatra dan mengajaknya untuk ikut serta dalam sayembara itu. Gatra awalnya ragu, merasa tidak pantas berada di antara para bangsawan dan pangeran. Namun, Empu Wira meyakinkan bahwa sayembara ini bukan tentang status, akan tetapi tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kejujuran hati. Ketika Gatra tiba di istana, semua orang tertawa dan meremehkannya. Bagaimana mungkin seorang petani miskin bisa bersaing dengan para pangeran yang datang dengan kuda-kuda megah dan pakaian indah? Namun, Gatra keyakinan bahwa datang bukan untuk mengesankan orang, tetapi untuk membuktikan dirinya. Sayembara itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah ujian kekuatan. Para peserta yang harus mengangkat pedang besar milik kerajaan yang sangat berat. Banyak pangeran yang gagal di tahap ini karena terlalu mengandalkan kekuatan otot tanpa strategi. Sementara Gatra dengan kebijaksanaannya memperhatikan bahwa teknik adalah kunci, dan gerakan yang tepat dan napas yang teratur, ia berhasil mengangkat pedang itu. Tahap kedua adalah ujian kebijaksanaan.
Para peserta diberikan teka-teki yang sangat sulit dipecahkan. Beberapa pangeran bingung dan menyerah. Namun, Gatra yang terbiasa berpikir taktis dari kehidupannya sebagai petani, dengan tenang menjawab teka-teki itu. Dia memahami bahwa teka-teki ini bukan tentang pengetahuan dalam buku, akan tetapi tentang pemahaman hidup dan naluri yang tajam. Tahap ketiga adalah ujian paling sulit, ujian hati. Para peserta harus melewati jalan penuh dengan duri sambil membawa seikat bunga yang sangat rapuh. Bunga itu harus diserahkan kepada Putri Amara tanpa satupun kelopak yang rusak. Para bangsawan berlomba-lomba menggunakan kekuatan untuk melewati jalan itu, tetapi duri-duri tajam merobek pakaian dan tangan mereka hingga merusak bunga yang mereka bawa. Gatra di sisi lain mendekati ujian ini dengan cara yang berbeda. Dia tidak tergesa-gesa di perjalanan. Dia dengan penuh perhatian menyingkirkan duri-duri yang ada di jalannya. Setiap langkah diambil dengan perhitungan, bukan hanya untuk menjaga bunga, tetapi juga untuk menghormati jalan yang dia tempuh. Ketika dia akhirnya tiba di hadapan Putri Amara, bunga yang dibawanya tetap utuh, tanpa satupun kelopak yang rusak. Putri Amara sangat terkesan dengan ketenangan dan ketulusan. Kebijaksanaan Gatra, dia menyadari bahwa inilah pria yang selama ini dia cari, seorang yang rendah hati, kuat dalam keheningan, dan penuh kasih sayang dalam tindakannya. Dalam pertemuan terakhir, Prabu Wiranta memberikan satu ujian lagi kepada Gatra. Raja ingin melihat berapa besar pengorbanan yang bersedia dilakukan Gatra untuk keluarganya. Gatra tanpa ragu, ia menjawab bahwa meskipun dia sangat ingin bersama Putri Amara, dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya yang sudah tua, yang telah membesarkannya sendirian di desa. Baginya, keluarga adalah segalanya. Jawaban Gatra membuat raja tersentuh. Dia melihat bahwa Gatra memiliki nilai-nilai yang tak ternilai harganya. Kesetiaan, cinta, dan tanggung jawab. Akhirnya dengan senyuman, Prabu Wiranta memberikan restunya untuk menikahi putrinya. Akhirnya, pernikahan antara dan berlangsung dengan penuh sukacita. Seluruh kerajaan merayakan pernikahan itu, mengagumi seorang petani dengan kebijaksanaan dan ketulusan perjuangan berhasil menjadi menantu raja. Dan Gatra, meskipun kini hidup di istana, tetaplah menjadi pria yang rendah hati dan tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Setiap hari dia menyempatkan diri mengunjungi sawah, bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengingat dari mana dia berasal dan menghargai perjalanan yang telah dia tempuh. Wassalam.